berarti dia kuantitatif. Kuantitatif. Ya. Iya, kuantitatif, structure, activity, relationship gitu ya. Jadi nanti untuk istilah HSA atau HKSA, kalau kalian nanti mendengarkan istilah SAR, SAR ataupun KISAR, kalian mengerti gitu ya, harus tahu. Jadi jangan sampai, wih, kita belum pernah dapat di kimia medisinal istilah apa tuh SAR, istilah apa tuh KISAR, jangan sampai seperti itu ya, karena di Google gitu ya, banyak menggunakan selain HSA ya SAR itu gitu ya, atau HKSA dengan istilah KISAR. Nah, sekarang kira-kira bedanya apa sih antara HSA dengan HKSA atau SAR dengan KISAR? Kan kalian udah dapet nih materi dari UTS, kemudian materi UAS ya, sampai dengan materi kita yang terakhir ini, kira-kira bedanya apa antara HSA dengan HKSA? Kalau HKSA itu lebih ke perhitungannya nggak sih? Lebih ke perhitungannya. Kalau yang HSA, kalau yang HSA, Biasanya apa Bu berhubungan sama sifat kimia fisika yang apa tuh? yang HSA itu. Oke, yang HSA berhubungan dengan sifat fisika kimia gitu ya. Iya Bu. Kalau HKSA, kalau HKSA, kalau HKSA berarti tadi apa? Tadi kan udah ditutup sama Hafiz. Ini rancangannya gak sih, Bu? Rancangan hitungannya untuk menciptakan obat baru kalau yang HKSA. Ya, Rancangan untuk menentukan obat baru. ya, untuk menentukan obat baru. Jadi yang aktivitasnya lebih besar, terus tapi resikonya lebih kecil, Bu. Tapi berhubungan dengan kimia sama aktivitas biologisnya. Hampir sama dong berarti. Yang paling membedakan itu apa? Berarti kalau kuantitatif. Perhitungannya, Bu. Perhitungannya ya. Jadi kalau HKSA itu nanti dia ada nilainya. Ya, jadi kalau misalnya HSA itu kita hanya sampai diberikan gambaran gitu ya, atau informasi mengenai struktur mana nih yang nantinya dia akan bertanggung jawab terhadap timbulnya aktivitas biologis gitu ya. Tapi kalau HKSA dari apa yang HSA tadi kan kita udah dapet nih, oh ternyata gugus metil misalnya yang bertanggung jawab sehingga dia timbulnya suatu aktivitas biologis. Nah, berapa banyak aktivitas yang dapat ditimbulkan oleh si gugus metil tadi? Nah, perhitungannya itu masuknya di HKSA gitu ya. Jadi jelas berbeda. Kalau di dalam kimia itu istilahnya ada kualitatif dan ada kuantitatifnya. Kalau kualitatifnya itu adalah HSA-nya, jadi kita hanya mengetahui saja gitu ya, apa mendapatkan informasi atau gambaran mengenai struktur atau molekul yang dia berperan atau bertanggung jawab sampai dia timbulnya suatu aktivitas biologis. Tapi kalau ke HKSA, setelah dapat nih gugusnya yang bertanggung jawab, kemudian kita
dapat menentukan gitu ya nilainya atau kekuatan dari yang sudah didapatkan dari HSA itu berapa ya melalui HKSA. Nah, si HKSA ataupun kisar, jadi dia itu merupakan salah satu aplikasi ya dari kimia komputasi dalam bidang kimia medisinal yang membahas tentang hubungan antara struktur molekul dengan aktivitas biologis yang dinyatakan secara kuantitatif. Ya, jadi makanya kalau nggak salah tadi ada beberapa model pada kisar. Nah, itu menggunakan persamaan matematik yang berbeda-beda. Nah, itu adalah untuk menentukan gitu ya, berapa kekuatan ikatan yang terjadi antara struktur molekul dengan reseptornya. Nah, itu dia ditentukan oleh kisar ya. Nah, kisar ini dia digunakan untuk membuat ya atau merancang atau memodifikasi suatu struktur baru ya dengan tujuan tadi ya mendapatkan senyawa obat yang baru ya tanpa kita itu melakukan pengujian secara in vitro ya. Jadi benar-benar apa pengujiannya itu kita menggunakan teknik atau komputer atau kimia komputasi ya. Nah, nanti setelah secara di komputer itu sudah berhasil, sudah dapat nilainya gitu ya, gugus yang bertanggung jawab nanti siapa. Nah, baru setelah itu kita masuk ke dalam laboratorium. Ya, nah, terkadang juga kalau memang dari hasil komputernya itu dia sudah berhasil, ya, apa itu sudah menunjukkan sekian persen gitu ya, cukup cukup besar persentasenya sampai kita buktikan melalui skala laboratorium gitu ya atau dengan pengujian secara in vitro. Nah, dengan adanya kisar ini itu dapat meminimalisir ya biaya ataupun waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan suatu senyawa baru ataupun molekul obat baru gitu ya. Jadi kisar ini sangat penting gitu ya dan banyak sekali digunakan untuk saat ini ya bahkan sampai pada penelitian-penelitian tingkat S1 gitu ya ini sudah banyak yang melakukan penelitian tentang HKSA ini atau si kisar yaitu namanya kimia sintesis ya. Jadi dari senyawa induk atau senyawa obat yang sudah ada kemudian kita lakukan modifikasi ya dengan HKSA atau dengan kisar dengan menggunakan aplikasi kimia komputasi ya. Jadi nanti ada aplikasinya ini macam-macam ada Sembio atau Geniosem gitu ya. Jadi nanti kalian penelitiannya itu lebih banyak di depan komputer gitu ya. Kemudian nanti kalau memang sudah berhasil, baru kita masuk ke dalam skala laboratorium. Nah ini memang sangat menghemat biaya ya dan juga waktu penelitian. Ya karena kalau misalnya di komputer aja kan lebih mudah ya tanpa kita apa bekerja langsung di dalam laboratorium. Tapi tentu saja setelah keberhasilan dengan menggunakan aplikasi kimia komputasi tadi itu harus dilakukan juga atau diuji lebih lanjut di dalam laboratorium seperti itu atau secara in vitro. Ya, jadi jelas berbeda antara HSA ataupun HKSA. Kalau HSA hanya memberikan informasi struktur ataupun molekul mana saja nih yang dia bertanggung jawab terhadap timbulnya aktivitas biologis. Ya, tapi untuk HKSA berarti lanjutan ya dari si HSA. Ketika dia sudah ketahuan gitu ya, gugus mana nih yang bertanggung jawab, kemudian diuji lebih lanjut dengan HKSA ya sampai didapatkan nilainya melalui persamaan matematik. Seperti itu. Ya, dua-duanya tentu saja mempunyai manfaat. Tapi kalau untuk pengembangan senyawa obat baru, HKSA ini yang paling banyak digunakan gitu ya. Karena ini sudah apa ya? Teknologi terbaru gitu ya, pengembangan teknologi terbaru untuk mendapatkan suatu senyawa obat yang baru seperti itu. Nah, untuk aplikasinya biasanya di sini apa namanya ada persyaratan gitu ya untuk prosesor dari komputernya itu dia harus berapa core gitu ya. Kemudian kalaupun
kita menggunakan harddisknya itu juga kapasitasnya itu ada syaratnya berapa gigabit gitu ya, atau berapa misalnya 500 GB atau 500 MB gitu ya, itu ada syarat minimal si komputer ini dapat apa ya, mempunyai aplikasi dari apa namanya, kimia komputasi ini ya, seperti itu. Nah, itu bedanya antara HSA dengan HKSA. Ya, nah untuk materi penjelasan lebih lanjutnya kita akan ketemu di minggu depan. Nah, kita kan hari ini masih ada jam, ya, masih ada sisa waktu. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian mengenai HKSA ini. Ya, jadi tugasnya adalah kalian mencari jurnal tentang HKSA. Ya, tiap mahasiswa satu jurnal dan tidak boleh sama. Seperti itu. Jadi main dulu-duluan nih. Kalian nyari di Google udah ketemu, langsung catat biar yang lainnya tidak sama. Seperti itu. Ya, setelah kalian mendapatkan jurnalnya, silakan kalian membuat rangkuman dari jurnal tersebut. Apa saja yang harus dirangkum? Yang pertama adalah judul. Ya, judul dari jurnal tersebut apa? Ya, harus HKSA ya, bukan HSA. Ya, jadi hubungan kuantitatif, struktur dan aktivitas. Karena itu yang paling banyak sekarang dilakukan penelitian, ya. Selain judul, kalian menuliskan alat dan bahan yang digunakan pada penelitian tersebut. Ya, kemudian yang ketiga adalah metode penelitian. Ya, di metode penelitian ini nanti akan ketahuan tuh, ya, dia menggunakan metodenya apa, kemudian sampai ke aplikasi komputer yang digunakan itu dia apa, nanti akan ketahuan, ya. Tadi kan untuk mendapatkan nilai atau persamaan matematik ya dengan menggunakan kisar ini, berarti kita harus menggunakan aplikasi yang berhubungan dengan kimia komputasi. Nah, nanti akan ketahuan tuh di metode penelitian ataupun di alat yang digunakan pada jurnal tersebut. Ya, apakah Sembio atau Geniosem gitu ya, itu nanti macam-macam. Nah, itu harus kalian tulis ya di metode penelitiannya. Kemudian setelah metode penelitian, yang harus kalian rangkum lagi adalah hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan, bukan kamu tuliskan kembali semua yang ada di jurnal, tapi cukup hanya menuliskan senyawa induk yang dipakai, dia apa, ya, kemudian dilakukan modifikasi atau pergantian atau substitusi dengan gugus apa, sehingga dia menghasilkan aktivitasnya bagaimana. Nah, itu adanya di hasil penelitian dari jurnal tersebut. Ngerti ya? Jadi yang namanya modifikasi ini kan dia sudah ada senyawa induk nih. Ya, senyawa induknya sudah ada. Kemudian nanti dilakukan modifikasi, misalnya senyawa induk yang pertama dia mempunyai gugus hidroksil atau gugus OH. Nah, dari jurnal tersebut ternyata nanti di OH-nya misalnya pada C1 dia diganti dengan gugus metil. Nah, itu nanti dia kamu tuliskan gitu ya. Jadi senyawa induknya apa, kemudian dia dilakukan modifikasi, dilakukan substitusi dengan menggantikan gugus apa menjadi apa, kemudian aktivitasnya dia bagaimana. Seperti itu. Paham nggak maksudnya? Paham? Mengenai hasil dan pembahasannya? Jadi kan senyawanya dulu apa nih Bu yang utama ya kan? Terus Hmm, digantinya gimana? Pakai betul, gugus apa atau dimodifikasi apa? Terus nanti hasil dari senyawa yang diganti itu jadi apa gitu kan ya Bu? betul, ya, betul. Ya, nanti kan senyawa induk misalnya parasetamol, nanti diganti gugusnya, gugus OH-nya diganti dengan metil, nah nanti dia akan menjadi senyawa apa dan aktivitasnya bagaimana gitu ya. Nah, nanti biasanya dengan adanya modifikasi tersebut akan ada persamaan matematik ya yang digunakan. Nah, itu juga kalian tulis. Nanti ada rumus-rumusnya tuh. Misalnya nanti log 1 per C sama dengan C1 nilainya berapa, ditambah dengan C2 nilainya berapa. Itu nanti ada di jurnalnya seperti itu. Itu untuk mendapatkan kuantitatifnya atau nilai aktivitas yang dihasilkan setelah dilakukan modifikasi.
seperti itu. Ya, itu tugasnya. Tugasnya nanti ditulis tangan untuk rangkumannya. Kemudian si jurnal tersebut juga harus di-print. Ya, ditulis tangannya pakai kertas sesuai dengan kalian nanti mengeprint jurnal tersebut. Ya, karena nanti dikumpulkannya sesudah dijilid ya. Jadi nanti jurnal kalian print, setelah di-print kalian membuat resumenya. Ya, setelah membuat resume baru dijilid seperti itu. Ya. Nah, tugas ini dikumpulkan di minggu terakhir pertemuan dari kimia medisinal. Berarti masih ada waktu 2 minggu lagi. Seperti itu. Nah, itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, kalian mencari video dari YouTube tentang penjelasan HKSA. Ya, kalau untuk jurnal kalian tidak boleh sama ya, harus berbeda satu dengan yang lainnya. Tapi kalau untuk YouTube ya atau video itu kan masih belum terlalu banyak ya. Jadi mau sama juga nggak apa-apa. Ya, nanti untuk link video yang sudah kalian cari ya, itu kalian tuliskan di tugas yang akan dikumpulkan ya. Dan video tersebut harus kalian tonton dari awal sampai akhir. Benar-benar dilihat. Jadi bukan hanya kamu nyari nih ngetik hubungan aktivitas, struktur dan aktivitas. Udah dapet, udah nanti kamu langsung tulis linknya. Jangan seperti itu. Ya, jadi harus dilihat penjelasan dari video yang sudah kamu tulis linknya. Seperti itu. Ya, karena nanti akan Ibu tanya di pertemuan terakhir tersebut penjelasan kamu menjelaskan kembali ya video yang sudah kamu tonton. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya? Bu, maaf. Buat videonya satu kelas satu link aja nggak apa-apa Ibu? Enggak boleh. Enggak. Jadi untuk video silakan kamu tetap cari masing-masing. Cari masing-masing, nggak boleh berbagi gitu ya. Walaupun boleh sama, tapi bukan berarti ini udah dapet nih kamu share gitu. Nonton bareng-bareng enggak. Ya, jadi tetap mencari sendiri-sendiri ya. Dengan sendiri-sendiri itu kan berarti kalian nggak akan tahu ya sebenarnya itu teman kamu pakai link yang sama atau tidak. Seperti itu. Ya. Jadi bukan satu link dipakai rame-rame, enggak. Ya, tetap nyari masing-masing. Seperti itu. Oke. Jadi untuk yang jurnal biar nggak sama di list aja gitu ya. Misalnya kamu Hafiz sudah dapat dari kampus mana judulnya apa. Berarti teman yang lain itu nggak boleh menggunakan jurnal tersebut lagi. Seperti itu. Oke. Nanti kalau udah selesai dijilid ya, jangan lupa pakai cover ya. Pakai cover tugas kimia medisinal tentang HKSA gitu ya. Kemudian nanti ada logo stikesnya gitu kan. Kemudian nama kamu, NIM-nya dan dijilid. Ya, dijilidnya bagian depan seperti biasa plastik bening ya, kemudian bagian belakang orange ya, kertas orange. Urutannya tadi yang ini dulu ya Bu, jurnal dulu baru rangkuman yang tulis tangan ya Bu. Betul. Ya, jadi nanti cover dulu ya kan. Setelah cover berarti jurnal. Setelah jurnal baru rangkuman kalian. Ya, seperti itu. Nanti untuk link YouTube-nya dituliskan ya, dituliskan di apa namanya? Tugas yang kalian kumpulkan itu. Oh ya, jangan lupa nanti tulis ininya ya, daftar pustaka. Daftar pustaka itu berarti di bagian terakhir ya. Jadi kan cover, jurnal, kemudian rangkuman kalian, yang paling terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka yang kamu tulis berarti jurnal yang kamu pakai. Ya, sama yang kedua adalah link YouTube. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, Sampai tadi sini? kan Ya, ditulis tangan ya Bu. Terus itu yang ditulis tangan itu dimasukin ke jilid yang jurnal tadi kan ya Bu? betul. Berarti tulis tangannya itu pakai HVS atau folio gitu?
Pakai HVS dong, karena kan biar sama dengan kertas yang kamu print untuk jurnalnya. Jadi biar besarnya sama. Karena kalau pakai polio, takutnya kan nanti ukurannya berbeda ya untuk dijilidnya gitu. Ya, jadi Nanti kamu ngeprint dulu tuh untuk jurnalnya. Ya, misalnya kamu nanti ngeprint jurnalnya pakai legal gitu ya atau F4 atau berapa apa gitu ya ukuran kertasnya. Berarti untuk resumenya mengikuti kertas yang ada di jurnal tersebut. Biar nanti pada saat dijilid rapih gitu, ukuran kertasnya sama. Seperti itu. Ya, dikumpulkannya di minggu terakhir kita ya. Oh iya, kalau untuk yang online berarti hari apa? Berarti sebelum hari Selasa. Kamu ke kampus hari apa? Senin ke kampus nggak? Kampus, Bu. Berarti awal Juli ya, Bu? Ya, berarti hari Senin ya. Awal Juli kan ya, Bu? Soalnya Senin besok kita libur, nggak ke kampus, Bu. 2 minggu lagi aja. Oh, 2 minggu lagi, Bu. 2 minggu. Coba tanggal berapa tuh? Kalender. Minggu ini kan tanggal 20. Minggu depan tuh 27, berarti awal Juli. Tanggal 4, berarti tanggal 3, Mbak. 3 Juli ya, Bu? Ya, 3 Juli. Karena kita pertemuan terakhir itu di tanggal 4. Tanggal 4, tanggal 17 Juli kan kita sudah UAS. Ya. Mau nanya deh, Bu. Boleh nggak? Mm-mm. Untuk yang materi ini kan komputerisasi ya, Bu ya. Berarti nanti UASnya lebih ke materi atau ada hitungannya, Bu? Karena kan ini saya lihat di buku, hitungan dari komputer semua, Bu, yang materi hari ini. Oh iya, kalau untuk kisar ini nggak ada perhitungan. Ya, karena Pak, kalaupun pakai perhitungan itu harus pakai aplikasi dari komputer gitu ya. Jadi kita nanti lebih ke teorinya aja gitu untuk yang HKSA seperti itu. Ada lagi? Paham ya Aku untuk izin tanya, Bu. Iya Silvi, Ya, untuk yang kelas sore, tugasnya sama, Bu. Kayak ini juga. sama semua. Sama. Iya. Berarti nanti izin untuk ngelisnya bareng kelas sore, boleh nggak, Bu? Nggak boleh karena nanti karena kan nanti hari Sabtu pun ibu akan ini ya maksudnya biar sama serempak. Jadi kalau misalnya dikasih tahu dari sekarang ini kan untuk mengisi sisa waktu yang masih ada gitu Oh ya. iya. Seperti itu. Jadi jangan kamu share juga ke kelas yang sore. Karena kamu udah Berarti di kelas pagi berarti untuk tugasnya mengikuti list yang ada di kelas pagi. Seperti baik, itu. Ibu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi? Ini kenapa jadi makin banyak 35? Oh ini Ini ya yang kelas selanjutnya deh, Bu. lanjutnya ya makanya kok nambah lagi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Paham ya? Semuanya tulisan tangan seperti itu. Pus diketikkan, Bu. Apa? Apakah yang daftar pustaka ketikan, Bu? Kalau daftar pustaka ketik aja karena biar nanti eh, sebenarnya Sesuai sih formatnya ya, Bu ya, yang menjorok-menjorok itu. untuk linknya ya. Sebenarnya Ibu butuh linknya itu, link YouTube-nya gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ntar dikumpulin juga, Bu, di apa di e-learning IL. Nggak usah, Nggak usah, Bu. nggak usah. Kan udah dikumpulin langsung ininya, hard copy-nya yang hari Oke. Senin. Jadi nggak usah dikumpulin lewat e-learning. Ya, jadi untuk kelas ini karena kita perkuliahannya online, jadi nanti kalian dikumpulkannya di hari Senin tanggal 3. Ya, nanti kalau memang nggak ketemu saya, simpan aja di atas meja saya. Ya, seperti itu. Nah, untuk yang kelas sore pindah ke pagi,
Berarti nanti menyesuaikan aja ya. Kalau memang pada saat minggu terakhir itu kamu masuknya sore, ya berarti terserah mau ngumpulinnya di hari Senin boleh gitu ya, ikut dengan kelas yang pagi ini atau mau ikut yang kelas sore juga boleh. Silakan aja, terserah. Cuma nanti kamu kasih tanda ya, kamu apa namanya pada saat pembagian tugas ini kamu ikut yang kelas pagi gitu biar nanti ibu ngecek apa memang tidak ada yang sama jurnalnya ya karena kalau nggak ditulis takutnya ibu kamu masuknya di kelas sore ternyata ada yang sama jadinya kan takutnya nanti nilainya dikurangi atau bagaimana seperti itu ya itu khusus untuk yang pindah dari kelas sore ke kelas pagi. Ini kalau nggak salah ada 30 tadi ya, 31. Nah, kalau memang seandainya jurnalnya itu nggak sampai 30 ya, yang beda, maksimal satu jurnal itu 2 orang ya. Tapi nggak boleh ini ya, kamu harus cari dulu nih, cari dulu, udah di list, ternyata nanti misalnya, wah ini udah semua, udah semua, boleh misalnya Bu, kita nggak dapat, udah ada semua, nggak cukup jurnalnya, berarti boleh satu jurnal itu maksimal 2 orang. Tapi nggak boleh yang janjian. Nanti Sarah sama saya ya gitu. Nggak boleh kayak gitu. Ya. Jadi silakan cari masing-masing. Karena ini ada 30. Tadi kalau nggak salah ada 31. Nggak sampai 30 ya. 31 itu sama saya sekre. Ya ada 20, sekitar 29. Mudah-mudahan sih cukup ya. Kalau yang kelas 1B itu kan mereka 33 tuh. Ya itu nggak cukup tuh kalau 33. Tapi kalau 29 ibu kurang tahu deh. Nanti tolong diinfo aja. Ada lagi yang mau ditanyain? Nah, tujuan dari kalian mendapatkan tugas ini adalah untuk gambaran kalian juga gitu ya. Karena untuk penelitian tentang HKSA itu untuk tingkatan S1 gitu ya, sarjana. Ya, jadi bisa menjadi gambaran kalian juga ya. Siapa tahu kalian nanti pada saat skripsi berminat untuk kimia sintesis gitu kan. Nah, itu kalian sudah ada gambarannya seperti apa gitu ya. Kemudian juga untuk menambah pemahaman kalian di materi HKSA ini seperti itu. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya tutup dulu pertemuan hari ini ya. Minggu ini tidak ada materi karena disamakan dengan kelas yang hari Senin ya sama kelas yang tadi pagi ya kebetulan sekalian ada rapat nanti juga ini akan lanjut lagi rapat seperti itu ya cukup atau masih kurang paham mengenai tugasnya paham ya mengenai hasil dan pembahasan yang perlu ditulis apa ngerti ya Allah paham. oke Nanti kalau ada yang lupa dikit izin tanya ya, Bu. ada lagi yang mau ditanyain enggak ya baik, kalau gitu saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.